Kembali lagi firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 15 hingga ayat yang ke-20 menuliskan tentang pohon zaitun yang adalah gambaran dari Yesus sendiri. Dan orang Israel daging atau orang Israel secara darah mereka sebenarnya adalah carang atau cabang ranting dari pohon tersebut. Namun sering kasih oleh Tuhan mereka dipatahkan dan carang atau tunas yang liar firman Tuhan katakan dicangkokkan kepada pohon zaitun tersebut. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pohon ini saya katakan tadi adalah gambaran dari Yesus, dan carang yang dicangkokkan itu adalah gambaran orang Israel rohani, yaitu kita. Bukan secara darah kita adalah orang Israel, bukan secara daging, tapi oleh anugerah Tuhan ketika kita terima keselamatan, itu artinya kita dicangkokkan atau kita disatukan dengan pohon zaitun tersebut. Supaya apa saudara? Kita mengalami kehidupan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal ini terjadi karena orang Israel menolak untuk percaya kepada Mesias yang adalah Yesus sendiri. Karena ketika Yesus datang sebagai Mesias, ekspektasi orang Israel ternyata berbeda dengan realita. Namun firman Tuhan katakan penolakan mereka merupakan jalan pendamaian bagi orang Israel rohani untuk mendapatkan keselamatan. Selanjutnya firman Tuhan menuliskan sebagai tunas yang dicangkokkan kita orang-orang Israel rohani, jangan kita menjadi orang yang sombong, jangan kita bermegah dengan mengatakan ada carang atau cabang yang dipatahkan supaya saya bisa dicangkokkan, dan akhirnya kita menjadi sombong saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi kita harus mengerti firman Tuhan katakan kita harus tahu bahwa yang menopang kehidupan kita adalah akar. Ini juga bicara tentang Yesus yang menopang kehidupan kita. Jadi sebagai tunas liar yang dicangkokkan, jangan kita sombong dengan keselamatan. Selanjutnya kita harus mengerjakan keselamatan tersebut. Tujuan kita dicangkokkan dengan pohon zaitun tersebut supaya kita menghasilkan buah. Tentunya firman Tuhan menuliskan dalam Yohanes, kita harus menjadi orang percaya yang menghasilkan buah, dan buah itu tetap tidak musiman. Selanjutnya firman Tuhan menjelaskan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, saudara kasih oleh Tuhan, jangan kita meninggalkan keselamatan tersebut. Jangan kita sia-siakan anugerah yang sudah Allah berikan kepada kehidupan kita. Karena orang yang meninggalkan anugerah, orang yang sudah mengecap kasih karunia Tuhan dan dia murtad, meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus, dia jual Tuhan Yesus karena pasangan hidup, dia jual Tuhan Yesus karena himpitan ekonomi, dengan alasan apapun menjual Tuhan Yesus, maka firman Tuhan katakan mereka adalah orang-orang yang murtad. Dan firman Tuhan menuliskan bagi orang-orang yang murtad Tuhan tidak berkenan, tidak ada lagi penghapusan dosa untuk kedua kalinya sedang kasih oleh Tuhan. Untuk itu mari sebagai orang Israel rohani yang sudah menerima anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma, tetaplah pertahankan keselamatan kita, kerjakan keselamatan kita sampai pada akhirnya ketika Yesus kembali dia dapatkan kita adalah orang-orang yang setia. Amin. Kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus.